wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elinor Malasari. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi telah menyebar luas di Indonesia sendiri, dan itu tidak hanya. Mengapa proses pendidikan dilaksanakan secara online? Karena itu adalah salah satu cara agar kita tidak berkerumun dan yang nantinya menimbulkan terjadinya penyebaran virus. Nah, selanjutnya ada pernyataan dari salah satu tokoh ulama yang berperan aktif di lingkungan. Pandemi yang terjadi di Indonesia bukan hanya mengancam kesehatan saja, tetapi berbagai aspek diantaranya dunia pendidikan. Seperti halnya pendidikan formal yang kini dialihkan ke dalam sistem jaringan, lalu bagaimana dengan pendidikan non-formal? Kita simak pernyataan dari salah satu guru dan juga tokoh masyarakat ulama yang berperan aktif di dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinra Ajija. Di sini saya sedang bersama guru saya dan juga motivator saya. Beliau ini merupakan salah satu ulama yang berpengaruh di masyarakat. Nah, saya di sini akan berbincang-bincang dengan beliau mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pandemi. Nama saya, kalau panggilan baik masyarakat atau anak-anak santri, yaitu panggilannya kalau laki-laki itu santri, laki-laki akang. Kalau perempuan itu bapak, kalau masyarakat ya secara resmi memang nama Kiai Haji Zainal Abidin. Itu asli tempat karena tanggal lahir Cianjur 19 Desember, kebetulan tahun ini 19 Desember tahun 64. Asli kelahiran Bojong Herang Cianjur. Di antaranya kalau dipinta bagaimana tanggapan gitu mengenai dengan adanya corona, memang sebenarnya kalau dilihat dari segi kenyataan memang banyak korban. Kita lihat melalui media televisi, media majalah, koran dan sebagainya, banyak korban-korban termasuk baik di luar negeri, terutama di daerah Cina yang memang asal mula tumbuhnya itu munculnya wabah corona, termasuk di Indonesia. Dan sampai sekarang memang belum henti kelihatannya, bahkan tidak sedikit korban. Nah, jadi kalau dikatakan memang itu ada, ya itu mungkin ada karena ada korbannya. Terus kalau dikatakan tidak ada, ya itu memang gimana gitu ya, disebutkan tidak ada, memang ada. Tapi sebenarnya memang itu wabah corona memang dari dulu juga banyak wabah-wabah, tapi tidak seperti wabah corona seperti sekarang. Karena mungkin itu khawatirnya takut dipolitisir gitu ya. Jadi memang udah ada tapi selalu dibesar-besarkan sehingga timbul kekhawatiran masyarakat dan sebagainya. Jadi kalau kita memang mendapat ada atau tidak ada, memang dikatakan ada ya ada itu memang, tapi ya kita tidak usah berlebihan menanggapinya sehingga timbul kekhawatiran yang berlebihan, akhirnya bisa merugikan kita sendiri. Ya kita tetap program pemerintah, anjuran pemerintah menjaga protokol kesehatan, memang itu bukan merupakan suatu perintah pemerintah saja, tapi memang kewajiban agama memang harus. Jadi memang dikatakan wabah ada, cuma ya memang kalau kita menanggapinya biasa-biasa saja. Jadi tergantung orang yang menanggapinya. Kalau memang berat, itu mungkin dikatakan berat sehingga orang mesti lockdown dan sebagainya. Kalau ya biasa, dia biasa, tapi dalam arti biasa tetap kita menjaga protokol kesehatan. Ya, pelopon saja memang untuk pertama itu waktu mulai munculnya memang ada batasan-batasan, seperti pernah juga diberhentikan untuk sementara gitu ya, dalam arti kita libur tapi libur tidak formal. Jadi sewaktu-waktu kadang-kadang belajar, kadang-kadang cuma sama itu dengan perguruan tinggi, dengan sekolah-sekolah yang formal dibatasi ya, cuma karena memang pendidikan agama itu suatu pendidikan yang khusus, memang mau tidak mau itu harus kita pelajari, kita pendalami ya, sehingga pondok pesantren tetap berjalan belajar sebagaimana biasa, cuma tadi penerapan 3M itu dilakukan, jaga jarak, terus cuci tangan dan memakai masker.
Dan alhamdulillah sebenarnya kalau memang kita tadi itu pengajian terutama sholat Jumat diberhentikan, ya bukan dalam arti ya mungkin itu untuk sementara, khawatir nanti orang tidak itu jadi kebiasaan, akhirnya tidak mau belajar agama, orang enggan untuk pergi ke masjid berjamaah. Nah itu yang dikhawatirkan. Nah sehingga menjaga hal yang demikian tetap dilaksanakan, berjamaah dilaksanakan, Jumat dilaksanakan, pengajian tetap dilaksanakan, tapi dengan catatan menjaga protokol kesehatan. Nah itu diantaranya. Nah itu justru yang disayangkan itu. Jadi kadang-kadang istilahnya pilih-pilih lah, ya kalau mau di lockdown semua, ya kalau mau diterapkan PSBB semua. Jadi jangan sepihak. Jadi ada kesan pemerintah sepihak seperti pabrik-pabrik tetap berjalan, padahal pabrik itu melibatkan orang yang beribu-ribu gitu ya. Sedangkan pengajian yang hanya mungkin puluhan orang ditutup, dibubarkan. Nah itu yang kesannya tebang pilih atau sepihak. Nah jadi kalau memang semua, memang kalau itu memang program itu memang salah satu usaha jalan untuk menekan penyebaran COVID corona, memang bagus adanya lockdown SBB, tapi tadi jadi jangan kita yang menyuruh, tapi kita yang melanggar. Dan apabila ada pelanggaran-pelanggaran, kita jangan tebang pilih. Kalau ini yang melanggarnya kita disanksi, yaitu dibubarkan. Kalau ini enggak, bahkan dibiarkan begitu saja. Nah itu, jadi masyarakat memang sekarang udah pandai, udah bisa membaca, udah tahu gitu ya. Ya memang kalau tadi itu salah satu jalan usaha, ya boleh, memang bagus, tapi tetap harus ada seimbang lah atau adil lah istilahnya gitu dalam menangani atau memberikan sanksi-sanksi terhadap orang-orang yang melanggar protokol kesehatan atau lockdown atau PSBB itu. Nah, itulah tadi sedikit perbincangan dengan salah satu tokoh ulama yang berperan aktif di masyarakat. Nah, terima kasih. Saya Elinor Malasari bersama rekan saya Siti Nur Ajijah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.